hari ini seperti apa? Rekan-rekan media, selamat siang ya. Saya mewakili rekan-rekan semua yang hadir di sini ingin menyampaikan beberapa update perkembangan terkait dengan longsor yang terjadi kemarin sekitar pukul 10 hari Jumat. Yang pertama-tama kami semua ya atas nama pemerintah Jawa Barat ya, atas nama kepolisian Jawa Barat dan rekan-rekan yang hadir menyampaikan turut berduka, berbelasungkawa atas peristiwa musibah atau bencana yang menimpa masyarakat Cipanas kemarin ya, di mana kita ketahui sampai tadi malam telah kita pulangkan itu 14 korban meninggal dunia melalui proses DVI identifikasi, sehingga masing-masing korban kita kembalikan ke keluarganya masing-masing. Ada 7 orang korban pekerja di wilayah ini, itu sudah kembali ke rumahnya dengan rawat jalan. Tadi pagi kami mengunjungi rumah sakit Plumbon, Cirebon untuk melihat kondisi terkini dari salah satu korban, Aji Setiawan, yang kedua kakinya mengalami runtuhan batu sehingga tadi pagi itu harus dioperasi, diamputasi. Alhamdulillah kondisi korban Pak Haji dalam keadaan normal dan tahapan untuk recovery. Rekan-rekan sekalian, kita sudah menetapkan ya Pak Sekda yang hadir, Pak Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten dan Wakil Bupati Kabupaten, ada Pak Dandri, mohon maaf, dan pada IC dari Kodim, Bu Kapolresta, bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan status tanggap darurat bencana dengan insiden komandernya diambil alih oleh Pak Dandim. Dari kemarin ini tim gabungan semuanya telah bekerja mengevakuasi, menyelamatkan para korban. Sampai tadi pagi ini berdasarkan laporan dari masyarakat ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya menjadi fokus dari tim tanggap darurat, khususnya tim pencarian korban yang melibatkan dari Basarnas, kemudian ada tim dari Brimob, kita melibatkan K9 juga, ada juga sukarelawan Tagana. Dari semuanya yang mempunyai kemampuan untuk search and rescue itu kita libatkan, dan ini masih berlangsung. Itu kita melibatkan 400 personil tim gabungan ya dari semuanya. Hari ini dibagi dalam 2 kelompok ya Pak, yang utara dan timur dan barat, mohon maaf, sebelah kiri dan sebelah kanan di belakangnya rekan-rekan sekalian. Ini kita fokus dulu kepada 11 orang. Mekanisme kerjanya kita dibantu dengan 2 alat besar ya, dozer sama eskavator ya, untuk memindahkan reruntuhan yang ada. Kemudian kita kerahkan juga anjing pelacak K9 untuk bisa mencium jasad atau mungkin bau manusia yang tertimbun oleh batu-batu. Kemudian rekan-rekan sekalian, tentunya kita tidak hanya berhenti di sini saja. Pak Sekda tadi sudah melaporkan, kita juga membuat dapur umum, sudah menyiapkan juga bantuan-bantuan kepada korban yang berdampak pada musibah ini, termasuk para keluarganya tentunya ya, yang dimana kepala keluarganya mungkin menjadi korban. Dan selanjutnya Bapak Gubernur
itu tadi malam juga bergerak cepat ya mengevaluasi masalah perizinan. Beliau sudah memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan IUP dari 3 pemegang IUP yang beroperasi di daerah Cipanas ini. Berkaitan dengan itu, tentunya saya sebagai penegak hukum akan melakukan penegakan hukum. Dari kemarin sudah beberapa saksi, itu kita ambil keterangannya semuanya. Kita ingin mengetahui penyebab daripada peristiwa ini. Apakah ini ada unsur kelalaian dan sebagainya. Karena yang dapat kita dapat informasi bahwa cara atau mekanisme penambangannya ini yang diduga salah, mengesampingkan keselamatan pekerja. Ini yang kita dalami, mekanisme kerja. Tentunya melibatkan beberapa ahli nantinya dari Dinas Pertambangan dan semua yang mempunyai keahlian dalam cara bertambang. Seharusnya menurut para ahli itu menggunakan teknik terasering, jadi melingkar dan sebagainya sehingga tidak mudah runtuh. Itu yang harus dilakukan dan didapati informasi itu tidak dilakukan. Sementara seperti itu ya. Jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal. Untuk sementara itu, rekan-rekan mohon doanya, mohon bantuannya semua supaya korban yang belum ditemukan ini bisa segera kita temukan dan kita berikan pertolongan. Dan kejadian ini tidak terjadi lagi. Itu saja, terima kasih. Siap. Baik, arti penegasan kembali Pak, untuk izin tambang sendiri artinya akan ditutup? Sudah. Itu Pak Gubernur pasti. Luar biasa. Pasti. Ya, sudah. Itu kita Pak Sekda melaporkan kepada Bapak Gubernur. Tadi pagi Pak Gubernur komunikasi sama kita, Pak Kapolda, kita berikan sanksi administrasi berupa penutupan 3 IUP yang telah diberikan. Cukup ya, saya detail ya. Jelas sudah ada yang tersangka Ya. belum jelas? Ya, ini sedang berproses ya. Tentunya kita sudah melihat ada dugaan tindak pidana. Sekarang lagi berproses kita untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Ya, mohon waktunya. Siap. Ya, dan mohon dukungannya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.